Kira-kira udah kita pelajari belum? Mama lagi Belum, Ma'am. belum ya? Belum, Bu. Iya, Ma'am. Kalau yang ini udah. Ini udah kan? Yang ini belum juga ya? Belum ya? Saya mau Belum, pastikan Ma'am. dulu, belum ya. Terakhir itu berarti yang ini, benar nggak? Ya kan? Terakhir yang ini, persamaan 4 ya. Nah, ya. Terakhir persamaan 4 ya. Oke. Nah. Benar kan? Terakhir persamaan 4 ini kan? Nah, oke. Iya, Bu. Jadi ini kan kita mau menentukan koefisien aktivitas rata-rata, ya, koefisien aktivitas rata-rata. Nah, makanya di sini disebutkan gamma plus negatif ya, karena kita berbicara larutan elektrolit, berarti kan pada larutan elektrolit itu ada kation dan anion gitu ya. Nah, jadi makanya ketika kita mau menentukan koefisien aktivitas rata-rata itu kation dan anionnya itu harus diperhitungkan ya. Makanya di sini ada koefisien aktivitas rata-rata. Nah, ternyata koefisien aktivitas rata-rata itu adalah koefisien aktivitas kation dikalikan koefisien aktivitas anion dipangkatkan negatif dipangkatkan setengah atau maksudnya diakarkan gitu ya. Nah, jadi kita bisa sambungkan bahwa dengan memakai persamaan 3 itu ya kan, kita bisa menghitung potensi kimia masing-masing untuk kation dan anion. Oke. Nah, ini yang terakhir kemarin kita pelajari ya. Nah, sekarang kita masuk ke kalau yang ini udah energi Gibbs molar belum ya? Belum ya. Nah, ini jadi kita berbicara potensial kimia, berarti kita harus juga mendiskusikan energi Gibbs molar. Nah, energi Gibbs molar ini ya, kalau kalian lihat di sini Gm ya sama dengan P mu plus ditambah mu negatif. Nah, kalau kita mau jabarkan lagi ya, berarti Gm ini sama dengan G ideal, berarti ini yang standarnya, ditambah PRT Ln gamma positif. Ditambah PRT Ln gamma negatif. Oke. Nah, coba kalian catat dulu. Ya, coba dicatat dulu. Jadi sekali lagi saya ambil bahannya ini dari Atkins ya. Dari Atkins edisi ke 11. Chapter 5F ya. Oke, saya salah ketik ini ya. Sebentar. Saya lupa meletakkan Q di sini. Ya, ingat kan kalau misalnya kita kation, ada kation dan anion, jangan lupa koefisien stoikiometri ya atau charge muatan dari si kation dan anion tersebut. Nah, jadi P adalah muatan dari si kation, Q adalah muatan dari si anion ya. Kalau misalnya kita punya
seperti ini, ya kan? Nah, bagian yang ini bisa nggak kita sederhanakan? Bisa nggak? Bisa nggak kita sederhanakan dia? Bisa. Bisa. Bisa ya, bisa kita sederhanakan. Jadinya kita kalikan ya kan? Nah, PRT dikali LN dari gamma plus dikali gamma negatif ya. Nah, bisa kita ini kan, bisa kita sederhanakan. Nah, karena itu makanya kita definisikan kan, ini udah selesai. Udah selesai. Hah? Udah selesai belum? Udah, Bu. Ya. Nah, jadi makanya kita bisa definisikan koefisien aktivitas rata-rata itu, ya kan, sama dengan gamma plus pangkat P dikali gamma negatif pangkat Q dipangkatkan 1/S. Nah, di mana S itu adalah P ditambah Q. Ya. Jadi itulah definisi dari koefisien aktivitas rata-rata. Nah, kalian bedakan dengan koefisien aktivitas ya. Kalau koefisien aktivitas lambangnya apa? Gamma, ya kan? Tapi koefisien aktivitas rata-rata lambangnya adalah gamma plus negatif. Nah, itu berlaku untuk larutan elektrolit ya, karena pada larutan elektrolit ada kation dan anion. Ya. Nah, jadi makanya di sini kita bisa sederhanakan bahwa gamma plus negatif adalah sama dengan gamma plus pangkat P dikali gamma negatif pangkat Q. Nah, tapi keseluruhan dari perkalian ini kita pangkatkan 1/S, di mana S itu adalah P ditambah Q. Nah, jadi potensi kimia itu bisa kita tulis dengan memasukkan definisi ini. Nah, jadi makanya potensial kimia setiap ion, ini adalah ion, sama dengan potensial kimia standarnya pada keadaan ideal, kita tambahkan RT Ln dari gamma koefisien aktivitas rata-rata. Ya. Nah, inilah koefisien aktivitas rata-rata. Oke. Panas. Gimana pameran kalian? Ada yang laku produknya? Ada sedikit. Ada yang laku. Banyak untung kalian? Rugi, Bu. Rugi. Nggak apa-apa lah, belajar berwirausaha kan. Rugi juga nggak apa-apa. Nggak mungkin langsung berhasil kan. Nombok, Ibu. Nah, Michael Zuckerberg aja kan awalnya dia buka Facebook itu. Bentuk Facebook itu ya kan awalnya apa kecil-kecilan di apa Harvard apa MIT lupa saya. Nah, tahu-taunya sekarang setiap orang pakai Facebook ya kan. Nah, kalian bisa seperti itu juga ya. Kecil-kecilan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke hukum pembatas Debye-Hackel. Nah, jadi kenapa perlu hukum pembatas Debye-Hackel ini? Karena selama ini kan kita belum perhitungkan bahwa kalau ada ion itu, sebenarnya antara ion itu ada interaksinya, yaitu interaksi kolom. Jadi antara kation dengan anion itu ada namanya interaksi kolom. Nah, interaksi kolom itulah yang bertanggung jawab atas penyimpangan si larutan ionik ini dari sifat idealnya, ya.
Nah, jadi makanya kalau mau kita benar-benar menghitung larutan nyata itu, kita harus belajar hukum pembatas Debye-Hackel. Ya, karena jarak dan kekuatan interaksi kolom antara ion tersebut, itu yang bertanggung jawab atas penyimpangan pada dari idealitas larutan ionik, ya. Saya rasa nanti tidak akan bisa saya selesaikan RPS, ya. Jadi nanti saya akan upload bahan-bahan. Kan minggu depan kita sudah terakhir kuliah, ya. Minggu depan terakhir kuliah, jadi saya nanti upload mata kuliah yang kita ketinggalan, yang topik-topik yang belum sempat saya jelaskan di kelas, saya upload di Sibda. Oke. Oke. Nah, selesai nih? Selesai, Bu. Oke. Nah, sekarang berarti idealitas larutan ionik. Nah, ini itulah dasar dari teori Debye-Hackel tentang larutan ionik, ya. Nah, ini ditemukan tahun 1923 oleh Peter Debye dengan Erich Hackel, ya. Nah, nanti kalau kalian misalnya masuk lagi belajar kimia kuantum, ada lagi Hackel teori ini, ya. Nah, jadi tidak hanya di kimia fisika larutan, tapi di kimia kuantum nanti pun kita ada belajar Hackel teori. Oke. Nah, jadi bagaimana itu sebenarnya si hukum pembatas Debye-Hackel itu? Jadi dimulai dengan ion yang mempunyai muatan berlawanan, yang berarti kation dan anion. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya ada kation dan anion itu dia ada kecenderungan tarik-menarik, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya ada kation dengan kation, cenderungnya tolak-menolak. Nah, itulah interaksi itu. Nah, interaksi seperti itulah yang sebenarnya membuat si larutan elektrolit ini menyimpang dari perilaku ideal, ya kan? Nah, akibatnya apa karena hal seperti ini? Akibatnya berarti kalau ada anion, kemungkinan terbesar itu yang ditemukan dekat anion itu bukan anion aja, tapi yang lebih dekat ke anion ini pasti kemungkinan yang ditemukan adalah kation. Nah, demikian pula sebaliknya. Kalau ada kation, bukan kation yang ditemukan di dekat si kation, tapi anion. Kenapa? Karena si anion dengan kation saling tarik-menarik, tetapi sesama yang sama itu tolak-menolak. Ya. Nah, itulah anion dan kation. Nah, jadi kalau misalnya secara muatan, ya, larutan ini sebenarnya larutan netral itu kalau secara listrik dia netral, gitu ya, netral. Kalau larutan secara keseluruhan. Tapi kalau kita misalnya zoom khusus ke ion, nah di zona tertentu dia ada kelebihan ion. Nah, kelebihan penghitung ion namanya. Nah, apa itu penghitung ion? Penghitung ion adalah ion dengan muatan berlawanan. Nah, jadi makanya dari waktu ke waktu ada kemungkinan ion penghitung ini lebih mungkin ditemukan di dekat ion tertentu. Nah, itulah dia fenomenanya, ya, karena walaupun dibilang ini larutan elektrolit, nah dia sebenarnya netral, ya kan? Maksudnya netral, dia bukan positif, bukan negatif. Kalau larutan elektrolit itu kan dia di dalam ada kation dan anion, tapi pada dasarnya kan secara keseluruhan dia netral, ya kan? Tidak bersifat positif, tidak bersifat negatif, ya, netral. Nah, tapi kalau kita zoom di zona-zona tertentu pada larutan tersebut, nah, dia ada kelebihan penghitung ion. Nah, penghitung ion itulah ion dengan muatan berlawanan, ya. Nah,
Nah, jadi ada ion pusat, ada ion penghitung. Nah, biasanya itu ion penghitung itu melebihi jumlah ion dengan muatan yang sama dengan ion pusat. Nah, akibatnya kan saling counter. Nah, jadinya ada net, muatan netnya, ya, muatan net. Nah, muatan netnya inilah kita sebut sebagai atmosfer ioniknya, ya, atmosfer ioniknya. Nah, makanya nanti ada contoh di sini, ya kan? Sesudah kita lewatin ini ada gambarnya nanti bagaimana sebenarnya posisi dari ion dan anion dan kation ini, ya. Tapi selalu dia ada pusatnya. Nah, di pusatnya itu ada lagi pusat dari ion dengan muat ion pusat, ya kan? Nah, sekeliling ion pusat itu ada ion-ion dengan muatan yang berlawanan. Nah, selesai nih? Selesai, Mem. Selesai ya? Oke, nah ini selanjutnya adalah gambarnya. Nah, ini gambarnya. Nah, tadi kan di sini saya jelaskan ada kabut bulat rata-rata di sekitar ion pusat, ya kan? Nah, inilah dia kabut bulatnya. Ini kabut bulat, ya kan? Nah, ini ion pusatnya yang warna biru. Nah, yang warna biru ion pusatnya, kan? Nah, di dekat ion pusat ini kan ada 4 ion yang berwarna merah. Nah, berarti kalau dia ada biru, ada merah, berarti kan itu dia berlawanan, ya kan? Berlawanan. Nah, makanya di sini ion penghitung melebihi jumlah ion dengan muatan yang sama dengan ion pusat. Nah, jadi makanya di sini lebih banyak ion penghitungnya, yang berarti ion yang berlawanan itu kita bandingkan dengan ion pusat. Tetapi kalau secara charge nantinya dia saling menetralkan gitu ya, tidak akan lebih dia. Jadi makanya di sini disebutkan bahwa jumlahnya itu lebih, tetapi nanti muatannya akan sama dengan ion pusat. Ya, nah, jadi jumlah yang lebih itu untuk mengcounter muatan dari si ion pusat. Nah, jadi akhirnya akan ada muatan bersih. Nah, contohnya aja lah, misalnya HCl. Nah, kan HCl kan berarti H+ pusatnya. Nah, makanya dia Cl negatif. Nah, bagaimana dengan misalnya tunggu dulu, apalagi contohnya? Contohnya yang gampang dimengerti, tunggu dulu. Nah, misalnya contohnya H2SO4. Nah, H2SO4 berarti kan SO4 2 negatif. Nah, kan 2 negatif, makanya harus di-counter dengan 2 kali hidrogen positif. Nah, jadi kan 2 negatif, 2 kali 1 positif, 2 plus kan jadi netral dia kan. Nah, itulah maksud dari ion pusat dan ion penghitung ini, ya. Nah, jadi makanya walaupun ini jumlahnya lebih banyak, bukan berarti dia charge-nya jadi lebih, enggak.
tapi jumlahnya ini banyak untuk dia supaya mengcounter, jadi charge-nya jadi netral gitu ya. Nah, inilah dia maksud dari si teori Debye-Hückel. Jadi makanya ada kecenderungan anion ditemukan di sekitar kation. Nah, selalu kan ini nggak pernah dia langsung biru-biru yang lebih dekat, tapi selalu biru dekat merah. Nah, biru dekat merah, nah biru dekat merah. Nah, inilah dia contohnya. Jadi bukan dia biru dekat biru, gitu. Jadi harus dia yang berlawanan, dia yang saling dekat, gitu ya. Nah, jadi ini biasanya dia nanti bergerak, ya kan? Nah, tapi intinya dia ion yang berlawanan itu saling berdekatan. Nah, sekarang itu kan baru teori. Selalu harus kita kaitkan dengan energi dan potensial kimia. Nah, selalu itu, selalu harus dikaitkan lagi. Nah, jadi berarti di sini dari setiap ion pusat yang diberikan, berarti kita hubungkan dengan energi dan potensial kimianya. Nah, kita kaitkan lagi dengan interaksi elektrostatiknya. Kan kalian tahu tadi kan dari gambar itu, dia ada atmosfer ioniknya ini. Nah, dengan memperhitungkan atmosfer ionik ini, nah bagaimana potensial kimianya, bagaimana energinya, ya? Oke, nah, bagaimana? Berarti kita masuk melalui turunan rumus yang sebelumnya lagi. Nah, jadi di sini kita lihat. Kalau misalnya kita perhitungkan si interaksi kation dan anion tersebut, ya kan? Nah, itu nanti terjadi penurunan energi. Nah, penurunan energi itu bagaimana? Berarti penurunan energi itu ada perbedaan energi Gibbs molar. Nah, berarti ketika kita memperhitungkan interaksi itu dengan energi Gibbs ideal dari zat terlarut. Nah, maka diperkenalkanlah lagi istilah RT, LN, gamma plus negatif. Nah, tadi gamma plus dan negatif apa itu? Apa? Koefisien aktivitas rata-rata ya, Bu? Koefisien aktivitas rata-rata. Nah, jadi itu dia. Koefisien aktivitas rata-rata. Nah, jadi makanya kita harus kembali memasukkan ini. Ya. Nah, ada penurunan energi nantinya. Nah, sekarang kita lihat. Umumnya kan nanti akan menggunakan larutan encer kan, karena kalau larutan yang kental, dia tidak bisa kita menggunakan formula ideal kan, formula ideal. Nah, makanya alasan penggunaan larutan encer itu pertama stabilisasi ion oleh interaksinya dengan atmosfer ionik, ya kan, bisa diminimalkan kalau dia larutannya encer. Nah, jadi makanya di situ nanti kita bisa mencapai pengendapan ion dari larutan ionik kalau menggunakan larutan encer ya. Jadi lebih stabil ionnya kalau menggunakan larutan encer. Dah selesai ini?
Selesai? Selesai. Selesai ya? Selesai, Bu. Oke. Nah, jadi catatan, jadi untuk menggunakan model ini, ya, ini lebih khusus untuk larutan yang konsentrasinya sangat rendah. Jadi kalau dia konsentrasi sangat rendah, koefisien aktivitasnya itu dapat dihitung dari hukum pembatas Debye-Hackel ini. Nah, karena kalau misalnya makin kental dia, berarti kan makin banyak kation dan anionnya kan. Nah, akibatnya karena makin banyak kation dan anionnya, dia nggak stabil kan. Berarti ada yang saling tolak-menolak, ada yang saling tarik-menarik, makin dekat dia posisinya. Sebaliknya kalau dia encer, dia kan agak ada jaraknya antara satu ion dengan ion lain. Jadi lebih stabil dia, tidak lebih tidak saling tarik-menarik, lebih tidak saling tolak-menolak. Nah, jadi makanya di sini emphasize-nya itu adalah dia larutan yang encer, ya. Kita masuk ke formulanya. Nah, masuklah ke persamaan 8. Nah, ini persamaan 8. Nah, inilah hukum pembatas Debye-Hackel ini. Ya, di mana kita tidak menggunakan ln di sini, kita pakai log ya. Nah, logaritma koefisien aktivitas rata-rata, nah sama dengan negatif A, ya kan? Negatif A, baru di sini kita buat tanda mutlak, ya kan? Berarti nggak boleh dia ada negatif. Nah, muatan positif dikali muatan negatif, nah, baru kita kalikan I pangkat setengah. Nah, nilai A ini adalah 0,509 untuk larutan yang memakai pelarut air pada suhu 25 derajat Celcius. Ya. Nah, sementara I adalah kekuatan ionik. Nah, I ini nggak ada satuannya. Nah, terus kalian bertanya, bagaimana kita menghitung I? Nah, nanti kita jelaskan bagaimana kita menghitung I. Dah selesai nih? Selesai, Mem. Nah, selesai ya. Nah, sekarang kan kita udah tahu ini koefisien aktivitas untuk mencari koefisien aktivitas rata-rata. Ya kan? Nah, sekarang definisi dari kekuatan ion itu adalah setengah dikali total summation dari muatan dari ion di pangkat 2 dikali molalitasnya. Nah, berarti kan di sini muatannya itu ada positif untuk kation, negatif untuk anion. Nah, BI ini adalah molalitas. Jadi di sini kita tidak memakai fraksi mol lagi, tetapi kita sudah mulai memakai molalitas. Ya.
Nah, nanti kita mau melakukan latihan soal dulu, ya kan? Biar kalian mengerti bagaimana yang saya maksud dengan formula ini. Karena tanpa latihan, kalian mungkin masih ada bingungnya bagaimana kita memakai rumus yang seperti ini, gitu ya. Selesai ini? Selesai? Selesai, Ma'am. Bisa, Bu. Ya. Nah, jadi kekuatan ionik ini, ya kan, dia terjadi secara luas, ya. Nah, makanya sering dia dalam bentuk akar kuadrat. Nah, jadi makanya kalau kita lihat lebih dalam, kekuatan ion ini dijabarkan persamaan 9 tadi, bisa kita jabarkan jadi seperti ini. Setengah dikali molalitas dari kation dikali muatan kation di pangkat 2, ya, ditambah molalitas dari anion dikali muatan anion pangkat 2. Nah, jadi ada tambah karena kan tadi di persamaan 9 itu kan dia summation, ya. Summation total lambangnya. Jadi kalau kita jabarkan persamaan 9 tadi, nah dapatlah persamaan ini. Selesai ini? Selesai, Ma'am. Selesai. Nah, ini kita lihat tabel ini kan. Nah, ini tabel ini inilah yang kita bisa mencari kira-kira berapa sih kekuatan ionnya. Jadi contohnya kalau kita punya M plus X negatif, ya kan. Nah, kekuatan ionnya adalah 1. Karena 1, 1, ya kan. Nah, tapi kalau misalnya M plus X2 negatif, kekuatan ionnya adalah 3. Nah, jadi dari tabel ini kita bisa prediksikan berapa kekuatan ion dari beberapa jenis elektrolit. Nah, karena kekuatan ion tadi kan kalian lihat dia bergantung kepada charge, ya, muatan, dan juga dia bergantung kepada molalitas, gitu ya. Nah, misalnya contohnya kita mau ada M4 plus dengan X2 negatif. Nah, ternyata kekuatan ionnya adalah 12. Ya. Oke. Nah, seperti itu dia. Nah, sekarang coba kita kerjakan dulu soalnya. Saya ada banyak bikin diskusi di sini ya. Kalian tadi udah ini kan, udah kalian catatkan semua kan? Ya. Dulu ya. Saya lihat dulu. Oke, coba dicatat soal ini. Jadi, hitung kekuatan ionik larutan yaitu 0,04 mol per kilogram dalam K3Fe CN6 aqueous. Nah,
Dia ada, ini kan berarti yang ini molalitasnya 0,04, ya kan? KCl molalitasnya 0,03. NaBr molalitasnya adalah 0,05. Ya, coba dihitung. Bisa nggak kalian hitung? Kalian coba dulu. Ya kan? Nanti kita diskusikan sama-sama. Bisa nggak kira-kira? Berarti dalam satu larutan itu dia ada 3 jenis ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Gitu. Rumusnya yang mana ini? Kalau kita mau cari kekuatan ionik. Ada yang bisa kasih tahu saya rumusnya yang mana? Yang pakai log tadi. Yang pakai logaritma. Oh, enggak pakai logaritma. Ini belum pakai logaritma ya. Kekuatan ion lambangnya apa? I, Bu. I. Jadi rumus I apa? Yang I sama dengan setengah B plus Z plus pangkat 2 tambah B minus Z min pangkat 2 itu. Nah, ya. Tapi kita bisa simpelkan kan tadi I sama dengan setengah total dari ZI pangkat 2 dikali molalitasnya. Ya kan? Nah, jadi kalau seperti itu, bagaimana kita mau menghitung ini? Jadi kan berarti kan dia mau bilang di dalam larutan tersebut ada 3 jenis senyawa, ya ada 3 jenis zat terlarut. Nah, ada 3 jenis solutnya. Apa aja itu? Yaitu K3FeCN6, nah, baru KCl, baru NaBr. Nah, sekarang tiap-tiap ini bisa nggak dijabarkan sebagai kation dan anion? Nah, ini apa kationnya kalau seperti ini? Apa kationnya? Kalau kita larutkan ke air, bagaimana ionisasinya? 3K positif ditambah FeCN 6 kali minus. Ya, 3K plus, ya kan? Nah, FeCN6 3 negatif. Nah, tapi secara sederhana kita bisa buat berarti jenis kationnya 1K plus, nah, satu lagi FeCN 6 kali 3 negatif. Nah, itu anionnya, ya kan? Nah, ini yang rumit. Tapi kalau ini gampang kan? Berarti dia punya K plus dengan Cl negatif. Nah, ini juga Na plus dengan Br negatif, ya kan? Nah, jadi bisa nggak misalnya kalian pelan-pelan hitung I-nya untuk tiap-tiap kation dan anion ini, ya kan? Baru kalian totalkan. Nah, itulah jawaban dari kekuatan ionik ini. Ya kan? Ngerti maksud saya? Enggak.
Ngerti nggak? Nggak ngerti ya. Oke. Nah, jadi saya apain? Jadi yang kita pakai ini ya. Nah, ini rumusnya. Nah, ingat ini kan dia molalitas. Ini muatan, nomor muatan pada ion I. Sementara Bi adalah molalitas, ya. Nah, sekarang berarti yang kita lakukan, kita harus men-setup tabel. Tabel ya, men-setup tabel. Nah, jadi kita setup tabel, berarti kita pertama kita harus definisikan ada namanya kontribusi di tabel itu. Nah, kontribusi itu apa? Kontribusi itu berarti ZI pangkat 2 dikali BI dikali molalitas ya. ZI ini adalah apa tadi? Dia adalah muatan. Jadi muatan pangkat 2 dikali molalitas. Nah, berarti kalau untuk misalnya contohnya gini, kita punya K3 FeCN6 ya kan? Tadi saya tanya makanya kalau trionisasi dia jadinya 3K plus ya kan? Nah, 3K plus tambah FeCN 6 kali 3 negatif ya kan? Nah, jadi kalau tadi ini molalitas dari K3 FeCN6 itu berapa? Molalitasnya. Molalitasnya adalah 0,04. Nah, benar kan? 0,04. Berarti berapa molalitas dari si K+? Berapa molalitas dari si K+? 0,12 nih. 0,12 ya. 0,12. Nah, nanti saya tunjukkan ya tabelnya. Nah, udah ngerti ya sekarang ya 0,12. Nah, jadi seperti ini dia cara perhitungannya. Nah, ini kan yang tadi, ini kan ini si K3 FeCN 6 kali. Nah, ini molalitasnya. Ini KCl, ini molalitasnya, ini NaBr, ini molalitasnya. Nah, setiap senyawa kalau kalian lihat kita bagi jadi 2, jadi kation, jadi anion. Nah, ini kation, anion, kation, anion, ya kan? Nah, kenapa ada angka 0,12? Nah, kalian udah ngerti kenapa kan? Karena kalau kita ionisasikan di dalam air, ya kan? Nah, si K ini dia molalitasnya adalah 0,12. Nah, sementara si FeCN 6 kali kan kalau kita larutkan di dalam air, koefisien stoikiometrinya kan 1. Berarti sama dia dengan ini molalitasnya. Oke. Nah, ini juga seperti itu. Ya. Si K plus Cl negatif dia kan kalau dilarutkan ya tetap aja dia K plus tambah Cl negatif. Masing-masing stoikiometrinya adalah 1. Makanya di sini dia 0,03, 0,03. Nah, sama juga seperti NaBr. Jadi yang ini gampang aja ya. Apapun molalitas pada larutannya, nah itulah dia molalitas pada kation dan anionnya. Yang jadi masalah sekarang kalau misalnya dia punya seperti ini. Ya. Dia muatannya berbeda. Nah, disitulah masuk dia hukum pembatas Debye itu ya. Nah, baru kita masukkan ini muatan. Nah, Z ini kan muatan. Makanya di sini kan kalau K plus muatannya plus 1. Ya kan? Nah, ini dia muatannya negatif 3. Ini positif 1. Nah, negatif 1, positif 1, negatif 1. Nah, ya kan? Nah, dari mana 0,12 ini? 0,12 kita dapat dari 0,12 dikali 1 pangkat 2. Nah, jadi tetap hasilnya 0,12. Nah, dari mana kita dapat 0,360 di sini? Karena kita kalikan 0,04 dikali 9. Nah, dari mana 9? Nah, negatif 3 di pangkat 2. Nah, jadi otomatis ini kita kalikan dengan muatannya pangkat 2. Ya. Nah,
Setelah itu kita total ini semua. Ya, kita tambahkan. Nah, setelah kita tambahkan kita dapat 0,64. Nah, tapi 0,64 ini belum kekuatan ionnya. Kekuatan ion itu kan definisinya I sama dengan setengah dikali total dari ZI pangkat 2 dikali molalitas. Nah, jadi makanya setengah dikali 0,64 sama dengan 0,32. Jadi kalau ditanya berapa kekuatan ion dari ini, jawabannya adalah 0,32. Sekarang udah ngerti? Sudah, Bu. Udah ya? Udah ngerti? Nah, jadi kalau saya kasih satu contoh soal seperti ini, kira-kira bisa kerjakan? Bisa? Hah? Bisa? Bisa. Coba ya. Coba, kali ini saya nggak bantu ya. Kalian kerjakan sendiri. Coba kalian kerjakan ini. Dengan cara yang tadi sudah saya tunjukkan. Atau perlu kalian catat dulu? Yang tadi udah dicatat belum? Hah? Udah di screenshot, Ma'am. Udah, berarti udah bisa ya. Nah, coba kalian kerjakan ini. Coba kerjakan, kalian kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit ya. Karena ini agak rumit ya, ya kan? Bukan rumit sih, dia stepnya banyak yang harus dikerjakan. Sudah dicatat soalnya? Sudah dicatat belum? Udah, Ma'am. Sudah ya. Nah, ini apa 100% sama dengan soal yang sebelumnya? Ada nggak hal baru yang harus kalian kerjakan untuk soal ini? Ya? Ada nggak? Halo? Kok nggak ada respon ini? Ada yang beda, Ma'am. Kenapa? Ada apa? Tadi yang soal yang contoh tadi yang ditanya apa? Kekuatan ion, ya kan? Nah, sementara soal yang akan kalian kerjakan, apa yang ditanya? Gamma. Koefisien Aktivitas rata-rata. Nah, jadi kalau mencari kekuatan ion, kalian udah tahu tahapannya, kan? Nah,
Jadi bagaimana dari kekuatan ion kita dapat koefisien aktivitas rata-rata? Apa rumusnya? Pakai rumus koefisien apa tadi, Bu? Logaritma koefisien rata-rata sama dengan apa tadi? Sama dengan min A dikali min A dikali apa tadi? Z min Z Z anion Z kati Z anion dikali I pangkat setengah dikali I pangkat setengah dikali I pangkat setengah. Nah, jadi A-nya, negatif A-nya tadi, A-nya apa nilainya? Ini kan HCl, berarti kan kalian harus larutkan di dalam air kan? Nah, tadi air apa nilainya pada 25 derajat Celcius? 0,509. Nah, berarti logaritma koefisien aktivitas rata-rata sama dengan negatif 0,509 dikali apa? I pangkat setengah. Itu tadi kan? Benar nggak? Dikali I pangkat setengah ya. Nah, jadi sesudah kalian dapat kekuatan ionnya, baru kalian bisa hitung si koefisien aktivitas rata-ratanya. Jadi tetap aja kalian harus pakai tabel dulu ya kan. Nah, dari tabel itu nanti kalian dapat I-nya. Nah, baru kalian susun lagi untuk menghitung koefisien aktivitas rata-ratanya. Nah, berapa nilainya kira-kira? Saya kasih waktu tadi 10 menit ya kan. Tapi sampai di sini jelas kan ya? Jelas cara menghitungnya kan? Halo? Jelas kan? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Jelas ya, oke. Tadi apa ya, nge-lag ya internet saya ya? Iya, nge-lag ya? Ya, Ibu. Oh. Ada yang volunteer mau menjawab? Ada? Siti Mulyana, bisa? Belum, Bu. Belum dapat. Reski?
Reski Maharani? Belum, Bu. Belum. Biasanya Reski yang cepat. Ya kan? Reski biasa cepat jawab. Terus siapa lagi yang biasa cepat jawab? Nur Jamiah juga ya, biasa cepat jawab kan? Nur Jamiah Nasution. Ya, benar nggak? Sering jawab kan di kelas? Coba. Tapi bisa terikutin kan? Setidaknya sampai kekuatan ion bisa kalian hitung kan? Bisa, Bu. Paling nggak salah satu ya, kalau nggak bisa ngerjakan dua-dua, salah satu lah. Either kalian kerjakan yang 10 pangkat negatif 4 atau 10 pangkat negatif 3. Ini masih gampang ya, karena HCl dia masih plus dan negatif gitu ya. Nah, nanti lebih rumit lagi kalau misalnya kalian punya senyawa CaNO3 2 kali gitu misalnya. Nah, itu kan dia Ca2 plus dengan NO3 negatif. Nah, berarti kan kekuatan ionnya kalian harus perhitungkan perbedaan muatan antara kation dan anion tersebut, ya kan? Nah, tapi kalau HCl ini kan masing-masing satu, jadi lebih straightforward dia. Setidaknya, ya kan, si molalitasnya ini kalian tidak perlu buat perbedaan apapun ya, karena dia 1:1. Oke, ada yang bisa jawab? Yang bagian I-nya 11 kali 10 pangkat minus 4, Bu. Bagian I-nya berapa kamu dapat? Iya. 11 kali 10 pangkat minus 4. Bentar ya. 11 kali 10 pangkat 4. Enggak. Minus 4. 11 kali 10 pangkat minus 4 gitu. Iya, Bu. Enggak. Enggak itu. Enggak itu. Dekat-dekat antara ibuprofen dengan paracetamol akibatnya apa itu? Enggak. Apa ini tadi?
Oke. Saya tunjukkan aja langsung jawabannya ya. Nah, sama seperti tadi, ya kan? Kita harus perhitungkan dulu kekuatan ionnya, ya kan? Nah, kita tahu HCl, tadi molalitasnya yang kita hitung dulu yang 10 pangkat negatif 4 molalitasnya, ya kan? Nah, H plus Cl negatif molalitasnya masing-masing sama, ya, 10 pangkat negatif 4, 10 pangkat negatif 4. Muatannya dia juga positif 1, negatif 1. Nah, ini kan tadi kontribusi, ingat, kontribusi itu kan berarti molalitas dikali ZI pangkat 2. Nah, tapi nggak masalah di sini ZI pangkat 2-nya kan, karena dia masing-masing 1. Malah ini karena negatif, dia jadi positif, ya kan? Nah, jadi makanya di sini kontribusinya adalah 10 pangkat negatif 4, 10 pangkat negatif 4, kita total jadi 2 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, baru kekuatan ion, tadi kalian ingat kan, setengah dikali si total ini. Jadi makanya di sini kekuatan ionnya adalah 10 pangkat negatif 4. Nah, tapi pertanyaannya ini tadi kan bukan kekuatan ion, ya kan? Pertanyaannya berapa nilai koefisien aktivitas rata-rata? Nah, kita tahu tadi kan bahwa koefisien aktivitas rata-rata itu rumusnya adalah logaritma koefisien aktivitas rata-rata sama dengan negatif 0,509 dikali I pangkat setengah. Nah, di sini kita tahu I-nya adalah 10 pangkat negatif 4. Nah, jadi makanya 10 pangkat negatif 4 diakarkan. Nah, diakarkan. Nah, tapi ini kan baru logaritma. Nah, jadi makanya kita harus cari anti logaritma berapa yang menghasilkan negatif 5,09 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, makanya jawabannya di sini adalah 0,988. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan sampai sini? Bu, tadi yang 0,988 itu log dari minus 5,09 ke 10 pangkat minus 3 ya, Bu? Anti log-nya lah. Nah, karena kan kalau kita tahu logaritma koefisien aktivitas rata itu sama dengan segini, nah berapa nilai yang ini? Berarti kan harus anti log dari yang ini kan, logaritma inverse ya dari si negatif 5,09 dikali 10 pangkat negatif 3. Tentunya kalian pakai kalkulator ya menghitung itu. Oke? Ya. Sudah jelas Siti? Iya, Bu, sudah, Bu. Udah. Nah, saya rasa jawabannya straightforward kan? Benar nggak? Straightforward kan? Asalkan kalian mengikuti tabel ini, ya kan? Kan kita sudah sebutkan tadi definisi kontribusi. Kontribusi itu definisinya adalah ZI pangkat 2 dikalikan dengan molalitas. Nah, ini dia lebih gampang. Gimana nanti kalau di soal misalnya Pak Mundra kasih contoh, misalnya Pak Mundra bikin soal. Nah, Pak Mundra kan dosen kreatif gitu kan. Nah, biasanya Pak Mundra nanti bikin soal, dia nggak mau bikin gampang-gampang HCl. Nah, dia bikin misalnya H2SO4. Nah, berarti kan kalian harus perhitungkan dia 2H plus ditambah SO4, 2 negatif. Nah, jadi selain nanti akan ada nilai di ZI pangkat 2-nya karena muatannya adalah 2 negatif. Nah, di molalitasnya juga ada perbedaan ya kan? Kenapa? Karena kan berarti kalau misalnya contohnya lah H2SO4 molalitasnya 10 pangkat negatif 3. Tapi kan H plusnya dia molalitasnya sudah 2 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, tidak lagi 10 pangkat negatif 3, ya kan? Karena dia H2SO4, 2H plus ditambah SO4, 2 negatif. Nah, jadi itu hal seperti itu yang kalian harus pertimbangkan nantinya kalau ada contoh soal yang seperti ini. Oke? Jelas? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada, nah, minggu depan merupakan pertemuan terakhir kita, ya kan? Pertemuan terakhir kita akan belajar tentang kesetimbangan elektrokimia, ya, kesetimbangan elektrokimia. Nah, pasti nggak akan selesai kita belajar itu, ya, kan nggak akan selesai karena sebenarnya topik kita itu harus sampai ke tekanan osmotik, ya kan? Nah, tekanan osmotik di RPS itu minggu ke-15 kan harusnya tekanan osmotik, tapi saya kebetulan ngajar nggak bisa cepat, ya kan? Jadi ketinggalan gitu ya. Nah, jadi nanti akan ada bahan-bahan yang saya upload di Sibda. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Tidak. Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Oke, bye.